Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bersama gue Ani dan partner gue Raga. Di podcast ini kita bakal bahas satu profesi, tentunya dengan seorang tamu. Kita bakal kulik profesinya apa, ngapain, apa gitu kan. Dan semoga setelah mendengar podcast ini kalian terinspirasi, bisa tahu mau jadi apa harapannya. Amin. Pengen jadi apa? Siapa Hari ini tamu kita namanya adalah gue ketawa. Kenapa mau ketawa terus? Nggak tahu. Lihat muka dia. Serius ini. Imam Fahri. Tapi gue lupa nama panjangnya lu. Imam Fahri Hairudin. Oke. Tapi biasanya kalau gue sekarang di kantor lebih enak dipanggil Imam biar bisa ngebedain mana orang kantor mana orang rumah. Kayak berarti di sini kita jadi Pak Imam atau Pak Fahri? Pak Imam. Imam aja. Imam aja. Nggak, tapi Tapi kita jangan karena Gue profesi gue biasa project aja. manager jadi ngomongnya kayak serius banget ini kan. enggak. Ini belum masuk, soalnya masih pembukaan jadi serius. Kalau enggak nanti kalau udah tanya jawab enggak. Oke, Mas Fahri. Itu mencoba serius Ya, ini. kita manggilnya Fahri biasanya, terserah sih. Nggak tahu sekarang dia dipanggil apa, tapi dulu Kita orang rumah berarti ya kalau manggil Fahri. manggil Fahri, dan kita bakal ngobrolin profesi beliau. Kayak tua banget. Beliau itu project management. Seorang ya, kalau title-nya mungkin project manager, tapi departemen mostly lebih ke project management dan scrum master. Ada Scrum ambil itu kan Master. saat ini gitu. Benar. Nah, kita masuk ke pertanyaan aja langsung ya, nggak usah basa-basi. Kayaknya lu sehat kok, jadi gue nggak tanya lu sehat apa enggak. Oh bisa ya, gimana kabarnya? Nah, profesi lu sebagai project management atau project manager, kan kalau setahu gue IT. tuh, iya IT. banyak kan. Saya biasanya di bidang-bidang lain tuh ada project manager drilling, ada project manager A, B. Ini kalau lu fokus di information technology. Information teknologi. Sebenarnya sih kalau secara jabatan nggak beda jauh sama mandor. Oh iya Cuma iya. bedanya ini di dunia IT aja. Oh, Gitu. gue Iya. berani deket rambut. Iya sih, Kayak bener-bener. Waktu iOS apa developer Si Mas Hairil Iya. bilangnya kalau developernya itu Buruh? buruhnya. Kalau lu mandornya? Lu Ini mandornya mandornya gitu. kita. Oh, lu yang nyuruh-nyuruh mereka berarti. Gitu lagi. Sebenarnya nggak enak kalau kita ngomongnya Lah, nyuruh-nyuruh. nggak enak. Nggak enak kalau ngomongnya Diperhalus nyuruh-nyuruh doang. gitu. Tapi lebih ke kalau sekarang kan fokusnya kan agile kan. Kalau waterfall kan sebenarnya kan kayak udah obvious banget lo harus ngerjain ini gitu. Jadi udah kayak kewajiban lo sebagai developer lo harus ngerjain ini gitu. Tapi kan sekarang kan zamannya lagi ke agile kan. Bentar. Apaan sih Agile, agile waterfall waterfall itu. apa? Air terjun. Nggak paham nih, nggak paham. Dengan Nggak paham agile. ya. Nggak paham ya. Jadi di dunia IT itu untuk product delivery itu sekarang tuh ada dua metodologi. Software gitu. development, Untuk life software cycle. development gitu. Spesifik ya software development. Yang pertama itu waterfall, yang satu lagi adalah agile gitu. Waterfall itu sebenarnya sekarang orang banyak nyebutnya tradisional. Karena emang metode ini tuh udah lama banget ada. Oke. Sedangkan agile itu tuh di awal 90-an kalau nggak salah itu mereka baru terbentuk lah agile. Tapi nggak langsung awal 90-an tuh langsung terbentuk secara sempurna gitu. Udah lama juga tapi ya. Udah lama, tetap lama Tetap sih. udah tetap lama lama dua-duanya. juga. Gitu. Nah, perbedaan waterfall sama agile itu sebenarnya cuma perbedaan yang satu itu tuh mikirin di depan dulu apa yang mau dikerjain, benar-benar di depan tuh dipikirin dari awal. Gue Yang mau apa nih, yang ngerjain satu ini tuh, yang sedetail apa waterfall? gitu kan. Yang waterfall Itu ini? waterfall. Oke, ha. Gitu. Sedangkan kalau agile itu lebih ke jalanin dulu deh. Baru kita mikirinnya di tengah. Ntar gimana nanti ya? Lihat nanti Gitu. gimana gitu kan. Ini kayak orang pacaran tuh bisa Ya. kita mau Kita waterfall aja atau mau agile ntar kalau gitu. Depok bisa kayak Bisa gitu. gitu. Kalau anak IT gitu ntar pacaran deh. Apa sih kalau yang langsung nikah ta'aruf ya? Taruh apa hubungannya? Itu ada metode Iya apa? kayak agile kan sebenarnya. Oh, nikah aja iya, dulu. bener, terus iya. Iya kan udah. nggak dipikirin dulu dari awal Iya, kan, iya. ketemu langsung Visioner juga officialnya ya. kita nikah yuk gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya kalau sekarang itu perusahaan itu tuh kiblatnya lagi pada ke agile gitu kan. Cuma agile itu kan luas kan. Agile itu tuh ada Scrum, ada Kanban, ada Lean, ada
ada Crystal juga, ada DSDM. Apaan ada. sih itu? Apa frameworknya? Sebenarnya itu frameworknya sih, banyak sebenarnya gitu. To be honest, gue nggak hafal semuanya metodologi. Tapi kayaknya lu sebutin semua nggak hafal, tapi lu Nggak, sebutin maksudnya semua. secara spesifik itu mereka ngapain sih gitu kan. Tapi kalau di Indonesia itu tuh yang paling laku itu adalah Scrum. Scrum. Tapi sebenarnya banyak yang masih salah kaprah sih, maksudnya Scrum itu apa sih? Ya, gue sendiri nggak tahu. Scrum, kayak Scrum Master. Ya kalau dengar kita pakai Scrum kok keren aja gitu. Tapi sebenarnya nggak Scrum yang mereka jalanin kan. Scrum. Kayak jabatan gue sekarang ini kan sebenarnya Scrum Master kan. Basic gue adalah project management, tapi gue ditempatkan untuk Scrum Master, di mana sebenarnya Scrum Master itu apa ya istilahnya ya, lebih, gue bukan menjelekkan suatu profesi, tapi Scrum Master itu sebenarnya mau ngejelekin nih biasanya. Scrum Master itu lebih spesifik ke, gue lebih ngeliat mereka tuh lebih silo ya, maksudnya lebih ngurusin tim gitu, timnya aja. Tapi kalau project management kan kayak ngurusin, lu mau bikin apa sih? Ini resource-nya nih gue sediain, ya budgetnya segini ya, gitu, segala macam, benar-benar dibikinin sampai depan. Tapi kalau Scrum Master tuh cuma mikirin pas udah jalan, ya pokoknya lu harus gini ya, gitu. Tapi nggak mikirin yang itu-itunya gitu. Dan di perusahaan tuh banyak yang masih salah kaprah dengan Scrum Master dan juga project management. Itu sering kejadian. Ya mereka berpikir dengan mereka hire Scrum Master, berarti project mereka akan berjalan secara Scrum gitu. Karena to be honest, kalau kita mau jalanin project secara Scrum, bisnis nggak jalan. Ya, tapi itu terlalu teori lah sebenarnya. Kalau misalnya kita mau bahas gitu, dibedah ya. Kalau mau ngebedah. Kalau mau dibedah. Ya ntar lu dihujat jangan. Ntar gue dihujat lagi, benar. Ini belum 10 episode, ntar ada lu dihujat. Iya. Kayaknya bisa jadi lu episode ke-10. Menuai baca telur ya, langsung dihujat. Sudah hujat, tutup dah nanti. Jangan dong masuk itu. Enggak. Gitu. So, jadi kita lebih banyak mungkin cerita aja kali ya. Gue itu sebenarnya basicnya IT engineer dulu di Sinarmas itu sebagai head of IT. Iya. Dan gue jadi project manager itu juga sebuah kecelakaan. Bisa kecelakaan. Jadi benar-benar Moko juga kemarin kecelakaan. Iya. Itu kecelakaan motor. Dia benar kecelakaan fisik. Gue juga nggak berpikir kalau gue nantinya pengen jadi project management waktu itu kan, karena sebagai orang IT engineer mikirnya fokusnya kan kita develop sesuatu gitu kan untuk ya pokoknya working software lah. Tapi sebenarnya waktu itu secara nggak sadar sebenarnya gue udah banyak nge-manage project juga gitu, karena sebagai udah ngeliat di sana, udah jadi head, jadi udah mikirin ayo kita project ini harus apa, itu gue juga udah banyak taking decision dan sejenisnya gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu gue ketemu teman kantor gue lama lagi, anak kampus gue juga, Rangga. Dia waktu itu lagi kerja di ISOS kan. Apa tuh ISOS? Udah gak usah dijelasin. Gue basa-basi doang gitu. Lanjut. Dia bilang, lu mau nyobain gak tempat gue? Waktu itu tuh random banget sih, maksudnya gue gak secara spesifik waktu itu lagi nyari, tapi dia bilang, lu mau nyobain gak tempat gue? Karena gue berpikir gue akan jadi engineer juga kan. Gue pikir karena title lo saat itu masih head of engineer. Head of IT, gitu. Nah gue mikirnya kan kalau di tempat yang lama Sinarmas itu kan lebih ke corporate yang teknologinya seperti ini gitu. Dan yang gue tahu kan ISOS itu kan, wah ISOS nih banyak lah teknologinya gitu kan. Gue pikir wah kayaknya gue bisa mungkin gue bisa get knowledge lebih banyak untuk gue pindah ke sana gitu. Tapi ketika di interview yang datang adalah posisi project coordinator. Gitu. Gue nggak sama sekali sih sebenarnya kalau itu akan di interview sebagai project coordinator. Itu benar-benar no idea. Datang nggak tahu. Lu kira lu jadi apa? Gue pikir gue akan di interview sebagai engineer sebenarnya. Gitu. Software engineer. Gitu kan. Terus sampai sana, ternyata project coordinator. Gimana sih, ini jauh anjir. Jauh banget kan. Terus, tapi lu gak balik itu? Gue waktu itu gak terlalu jadi gue cuma datang interview, terus dia ngobrol. Gue ingat banget tuh yang pertama kali interview gue tuh PM, Yvonne. Itu langsung dites sama dia. Ada tes berarti kalau mau jadi PM tuh. Tapi yang dites itu sebenarnya hal yang udah biasa gue lakuin juga gitu, untuk manage project. Oh ini harusnya begini, story points lah atau apa gitu.
ya ternyata ya jalan aja lolos aja gitu. Ya gue juga nggak nyangka gue akan masuk. Tadi gue juga kayak ambil nggak ya, karena gue nggak pas engineer gitu. Tapi ya mungkin menarik, gue coba untuk jalanin kan. Emang mungkin jalanin di sini, ternyata keterusan sampai sekarang. Emang mungkin jalannya di sini gitu ya. Bisikan ya. Bisikan ya. Gitu. Bisikan Berarti es. kecelakaannya lebih ke ya lu nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu apa yang. Tapi lu nggak balik gitu. Interview kerja nggak tahu buat posisi apa tuh. Sombong emang. Sombong, orang ini sombong emang. Sebel juga. Oke, balik ke profesi lu sebagai project management atau Scrum Master tadi. Berarti kalau lu bilang, berarti kalau Scrum itu lebih lebih relate sama Agile ya yang tadi lu jelasin ya. Kalau si Scrum itu kan adalah framework dari Agile. Agile itu adalah metodologinya. Iya, masih relate sih. Jadi kalau waterfall tuh nggak bakal ada istilah Scrum Master. Gue nggak mendalami waterfall banget, tapi yang gue tahu waterfall cuma satu itu doang sih. Gitu. Karena kan kenapa disebut waterfall kan juga karena dia kan udah kayak air aja jatuh ke bawah kan. Kita mulai dari desain dulu, kita mulai ya dari analis dulu, baru kita desain, baru kita develop udah selesai baru testing udah selesai baru deploy. Ya kalau misalnya selesai, mau gitu. Ada kesalahan itu naiknya juga sekali doang kan, gitu. Yang dimana desainnya itu tuh benar-benar terlalu kompleks di depan, benar-benar semua detail dari awal gitu. Terlalu heavy load lah di sana kalau di waterfall kan. Yang akhirnya kalau di dunia sekarang kalau kita mau deliver produk, kebanyakan project waterfall kan di atas 6 bulan, di atas 1 tahun gitu kan. Salah satu ininya ya. Kalau mau dikomparasi ya, kalau waterfall durasi ya, secara durasi ya. Durasi. Di zaman sekarang itu kan market bergeraknya cepat banget ya. Jadi ketika lo udah punya ide lo mau bikin Gojek, tapi lo baru selesai setahun lagi, sedangkan ada yang udah keluar dalam waktu 1 bulan. Kalau lo nggak pivot untuk berubah, untuk ngubah bisnis lo atau apa, ya lo pasti udah kalah. Gojek udah lebih dulu gitu kan. Gitu. Nah itu makanya waterfall sekarang nggak cocok di swasta kebanyakan. Oh, di swasta. Di swasta. Oke. Karena mau bergerak cepat. Ya. Karena mau bergerak cepat. Tapi juga sebenarnya juga menentukan budgetnya juga sih. Kalau lebih gede yang mana? Budget waterfall. Oh. Gitu. Itu lebih gede budget. Agile. Kalau Agile itu sebenarnya budgetnya menyesuaikan. Jadi apa yang lebih cocok kalau dia time based material. Jadi dihitungnya per jam. Apa yang lu bayar, yang apa sih istilahnya itu yang lu dapat gitu. Jadi nggak, kalau yang nggak penting ya nggak bakal kita kerjain dan lu nggak perlu bayar juga buat itu, kasarnya gitu kan. Nah sekarang day to day kerjaan lo sebagai whatever it is ya, project management atau Scrum Master, day to day nya ngapain? Nyuruh orang doang? Karena mandor kan tadi, atau meeting doang? Oke, kalau di kantor sekarang mungkin lebih kelihatan kayak mungkin orang lagi milih kata-kata yang enak apa ya Mas? Iya, kata-kata yang nggak mengundang untuk hujatan ya. Gitu. Sebenarnya sih bukannya menyuruh orang ya. Jadi project management ataupun Scrum Master 90% waktunya mereka itu dipakai untuk komunikasi. Komunikasi kebanyakan ya istilahnya ngobrol lah. Disangkanya kan nggak kerja kan ngobrol, padahal ngobrolnya juga masih kerjaan. Gitu. Tapi kalau di karena kan sekarang di zaman Agile ya. Kita encourage mereka, teman-teman kita di developers, di QA, tim produk, encourage mereka untuk melakukannya sendiri. So basically kita udah sediain, ini adalah item-item yang kita mau kerjakan. Kita nggak akan spesifik micromanage lo harus ngerjain ini, enggak. Tapi ya jadi kayak self manage dari si timnya itu. Jadi kita encourage mereka lo harus self manage gitu. Dan jadi lu yang ngatur sendiri. Itu gitu. maksudnya lu adalah orang yang mengencourage mereka itu, memastikan gitu. Itu memastikan dia memastikan dia kerja sesuai dengan kapasitinya, nggak berlebihan dan nggak kurang. Karena kita bayar juga sesuai, gitu kan. Kenapa ketawa terus? Enggak apa-apa. Oke. Berarti tapi lu ini enggak sih kayak bikin project plan ya, maksudnya di luar lu tadi encourage tim ya kan buat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan gitu kan tanpa micro management, tapi secara projectnya sendiri gitu. Lu manage kayak yang tadi enggak sih budgetnya, timelinenya?
Atau lebih ke bahkan buat, bukan manage doang. Oke. Kalau Scrum Master, kalau misalnya gue posisi gue sekarang Scrum Master. Kalau misalnya gue mau berpikir Scrum Master, gue nggak akan mikirin itu gitu ya. Apapun yang terjadi ya, ini porsi kalian yang lakukan, porsi gue di sini ya gitu. Tapi karena background gue lebih banyak di project management dan gue lihat kalau misalnya gue nggak ngambil ke sana, itu akan mengganggu project gitu. Nah jadi gue sekarang sih walaupun posisi gue Scrum Master, tapi gue take action juga sebagai project management untuk ya itu ini resource allocation-nya harus begini atau scope-nya lo mau ngerjain apa. Jadinya lebih banyak ke sana sih. Gitu. Jadi tetap yang kayak administrasinya kayak gitu-gitu tetap ada ya. Inisiatif untuk membantu di situ. Challenge-nya adalah challenge untuk ke manajemennya, karena kan ada yang bilang kan, kita pengen Scrum murni, gitu. Tapi yang mereka paham tentang Scrum itu kan sebenarnya kebanyakan ya perusahaan nih, kebanyakan di Indonesia. Scrum itu adalah delivery setiap, ini kayaknya teori banget sih sebenarnya. Gue nggak tahu yang dengerin pada ngerti atau enggak. Gue juga. Paling ntar so tahu gitu kan. Mungkin gitu ya. Gitu. Jadi kebanyakan perusahaan itu berpikir delivery itu setiap 2 minggu. Jadi kerjain dalam 2 minggu, kalian deploy dalam setiap 2 minggu. Gitu. Itu pemahaman Scrum dari kebanyakan perusahaan. Itu deploy itu umum banget sih, umum banget. Padahal kalau Scrum yang murni itu adalah delivery setiap 30 hari, tidak ada QA yang ngetes, jadi yang ngetes developer juga, karena mereka cuma punya 3 role, kalau nggak salah itu ada ya Scrum Master-nya, product sama developer doang gitu. Nah itu yang Scrum murni gitu. Makanya setiap ada orang ngomong sama gue pengen jalanin Scrum murni, ya bisnis lu nggak jalan kalau lo udah punya bisnis yang berjalan ya. Tapi kalau lo mau POC lo bisa proof of concept, MVP segala macam itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya lo punya bisnis yang berjalan, lo mau Scrum murni, gue nggak saran sebenarnya, gitu. Karena secara roles udah nggak masuk ke sisi mereka, secara durasi juga udah nggak cocok gitu kan. Kelamaan. Makanya banyak yang combine dengan extreme programming. Atau apa lagi? Apa tuh extreme programming? Ya itu. Itu framework juga kan? Framework juga. Karena agile itu kan dia sebenarnya kan bisa hybrid kan. Fleksibel buat adapt. Jadi ada yang nyampurin Scrum dia ngambil untuk seremoninya kayak sprint planning, sprint retro segala macam, itu mereka ngambil itunya. Tapi kalau secara pengerjaannya sekarang banyak yang udah kiblatnya ke extreme programming. Jadi extreme programming deliver setiap 2 minggu. Ada unit testnya dari developer, ada QA-nya yang ngetes, role-nya ada QA gitu segala macam. Kayak Simoko kemarin cerita tuh. Gitu. Jadi untuk make sure kualitas si codingan kayak gitu kan. Di unit testing dulu ya. Jadi kalau extreme programming tuh lebih ke, sekarang gue belajar ya, lebih ke ininya ya, lebih ke development proses, si engineer proses ya. Sedangkan kalau ya kayak yang tadi lu bilang seremoni itu kan lebih ke tim semuanya, semua scrumnya gitu kan. Mungkin extreme programming lebih ke ya development proses boleh, QA. Ya basically lebih ke technical itemnya sih untuk menjaga quality gitu. Nah Mas, menurut lu sendiri baik kita ngomong berdasarkan background sebagai project management deh ya kan. Project yang baik itu seperti apa sih? Project yang baik. Mampus lu. Yang berjalan dengan baik gitu ya. Berjalan dengan baik ya. Pokoknya project yang bilang, oh ini projectnya bagus nih sih. Misalnya lu udah berhasil manage bla 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 bla. Kalau misalnya gue bilang project yang delivernya kadang mandek, tapi gue bilang ada juga yang berjalan itu dengan baik, walaupun mungkin mereka nggak deliver tepat waktu. Jadi gue gitu? Sekarang itu benchmark gue adalah project yang berjalan baik adalah kalau misalnya mereka di agile ya, ketika timnya sudah self manage, self organize, sama mereka kalau communication tuh udah open atau transparansi banget gitu. Itu project yang baik. Itu lebih ke tim yang baik nggak sih? Lebih ke tim, gitu. Karena kalau nggak ada itu, projectnya nggak akan berjalan baik. Oke, kalau di dalamnya istilahnya, kalau di dalamnya aja nggak benar, yang ngerjainnya harus tim yang baik, delivernya juga nggak baik biasanya. Ya kan? Gitu. Kenapa gue bilang harus ada transparansi, harus self manage, self organize? Karena gini, project itu kan delivernya kan berdasarkan komunikasi, lu sebenarnya udah sampai mana sih ngerjainnya gitu kan? Ketika lu nggak transparan dengan komunikasi lo, akhirnya project itu akan
ya entah deliver by magic ya, tiba-tiba ke deliver gitu. Hebat juga bisa kayak gitu. Jadi Ya kita nggak tahu kan. Dan kebanyakan itu ketika mereka nggak transparan itu mereka banyak menjanjikan. Ketika mereka menjanjikan ekspektasi user kan tuh udah banyak banget. Oh ini udah bisa, kita udah bisa marketing dong, udah bisa iklan dong, sales dong. Tapi ternyata enggak kan. Nah itu yang kebanyakan bikin perusahaan gagal itu sebenarnya karena itu. Ketika mereka nggak ada transparency communication, yang berakhir ya itu mereka menjanjikan produk yang nggak ada. Jadi akhirnya gagal produknya. Nah, Gitu. dengan tanggung jawab yang memastikan mereka transparan, open kayak gitu, itu lo sebagai Nah, itu adalah Scrum tugas Master itu. project manager dan Project- Scrum Master Oh. gitu. Karena Scrum Master itu kan kayak agile coach, kayak dia mereka encourage kan, lo tuh harusnya begini kalau ngomong gitu. Dan gue setiap daily stand up kan kita jadi kayak ada meeting harian gitu kan untuk update tiap 15 menit, nggak boleh lebih. Ada retrospektif juga. Iya itu harus di highlight ya, gak boleh lebih ya. Nggak boleh lebih dari 15 menit ya daily stand up ya. sambil plan. Dan harus berdiri, kan makanya namanya stand up. Karena kalau kita duduk jadinya kelamaan ngomongnya. Keenakan. Sampai ngopi pula. Iya. Tapi kalau timnya banyak gimana ya kemana-mana gue? Kalau timnya banyak biasanya dipecah timnya. Efisien. Makanya kalau timnya udah terlalu banyak kan proyeknya pasti dipecah. Karena idea dari agile itu adalah lo batu yang besar itu lo harus pecah menjadi kecil dan di deliver secara secepat mungkin. Ya kecil-kecil gitu loh. Jangan fokus Nggak untuk yang langsung besar jadi. gitu kan. Karena kan kalau di waterfall itu kan lo misalnya mau deliver, lo mau bikin mobil. Waterfall itu startnya adalah gue mau bikin mobil, gue start dari gue bikin rodanya dulu nih. Rodanya udah jadi, gue bikin sasisnya. Sasisnya udah jadi, baru gue bikin bodinya. Satu-satu. Baru abis itu gue bikin mesinnya. Pada akhirnya lo cuma dapatin mobil yang atapnya kependekan, jadi orangnya nunduk. Dari Gitu. situ, Dan itu pengertiannya mungkin udah setahun 2 tahun, ya kan? Mobilnya nggak bisa dipakai atau nggak nyaman. Tapi kalau di agile itu kan, lo mau bikin mobil, lo start dari skateboard dulu. Bisa gue pakai dong skateboardnya. Bisa. Gitu kan. Abis itu gue bikin sepedanya bisa gue pakai. Abis itu gue bikin motornya bisa gue pakai gitu. Seandainya gue budget gue habis ya udah sampai motor aja lah, nggak jadi bikin mobil gitu kan. Oke Mas, paling nggak bisa sebentar sebelum kita lanjut tak pause dulu. Oke. Balik lagi. Tadi project yang baik dan benar tuh lebih ke tim, ya kan? Sekarang lebih ke beda nggak sih project management sama product management? Menarik. Sekarang ada banyak sih. Apa? Martabak. Oh ada martabak dari tadi? Iya. Kok nggak ada yang bilang? Itu bilang sekarang. Dari tadi tapi. Gue kira bakal sadar. Terus? Oke, sekarang itu udah mulai banyak role lah yang dibikin. Jadi sekarang ada project, ada product, ada technical product manager. Technical product manager. Nah, kalau project manager itu kayak udah spesifik kan. Lo ngerjainnya tuh fokusnya ke project aja. Lo manage project, orang produk datang ke kita, scope-nya mau apa itu kita yang bantu ngaturin, resource-nya kita yang ngaturin, kita allocate budget segala macam itu dari kita sampai kita ngejarin projectnya end to end lah sampai selesai gitu kan, sampai deploy. Kalau produk itu kan lebih kayak mereka adalah yang nge-translatein apa yang datang dari tim bisnis untuk dijadiin ke tim IT kan. Jadi tim produk ini adalah yang ngebuatin dokumentasinya dan ngarahin scope-nya apa aja sih yang harus dibuat. Jadi mereka nyediain semua itu. Nah, tapi sekarang ada lagi nih role baru. Namanya nggak baru-baru banget sih, tapi ini mulai banyak dipakai di sini ya. Namanya technical program manager atau kadang-kadang technical product manager. Gitu. Ngapain dia tuh? Nah, ini biasanya nih mereka ngegabungin dua itu, project manager dan product manager. Dalam satu orang? Dalam satu orang. Istilahnya save budget lah. Oh, gue kira malah jadi nambah satu lagi gitu. Enggak. Itu biar budgetnya lebih. Jadi satu orang aja Satu kita orang aja nih yang ngatur gitu. Mereka harus bisa ini gitu ya. Unicorn ada yang pakai, yang hijau-hijau tempat dagang gitu. Oh gitu. Kurang lebih ke sana. Aduh, gue jangan dihujat ya, maksudnya enggak. Iya, tapi enggak. Berarti ya kita ngasih tahu aja bahwa sekarang tuh role kan ya saya banyak bisa banget. Save budget loh. Save budget. Karena ya setahu gue juga project management sama product management kan berbeda ya kan gitu. Tapi si project manager ini tuh mereka beririsan atau kayak gimana sih? Apa benar-benar nggak sama sekali?
Kalau secara spesifik karena gue secara apa ya job description mereka seperti apa, karena gue nggak pernah ngalamin langsung, tapi gue punya teman-teman yang di sana. So, basically ya seperti itu, project management juga, bikinin produknya juga, Jira Story segala macam itu mereka yang bikinin. Berarti ya. Jadi kayak nyatuin gue sama lu nih gitu ya. Jadi satu orang fusion gitu. Tapi gaji jadi satu. Tapi gajinya satu, Coba kan dulu. nggak dua. Kerjaan beda sebenarnya. Iya. Makanya kalau kita ngeliat job description technical program manager biasanya tuh ada kemampuan untuk produknya, terus dia bilang mengerti untuk delivery project, mengerti agile. Nah ini udah kelihatan sih sebenarnya di situ, gitu. Tapi balik lagi sih pilihannya kalau orang mau kerja di mana gitu. Ya tapi apply-nya bukannya itu ya udah itu aja. Kalau bisa sih ya udah ambil aja. Kalau bisa ambil. Kalau di project sama produk kan lebih kayak spesifik, gue ngerjain ini aja nih, stres gue sampai sini aja gitu kan. Tinggal dipilih aja level stresnya mau yang mana nih gitu kan. Kalau ini gabungin stres nih gitu kan. Nggak dipilih aja teman-teman mau stresnya di mana. Tuh kalau kata Farid semua kerjaan stres emang. Oh iya dong, harus ada stresnya. Iya. Makanya dibayar kan. Stres sih. Jadi lu tuh dibayar bukan karena kerjaan lo, karena lu dibayar untuk stres kok. Kesian. Jadi challenge-nya itu apa? Bikin stres di kerjaan ini. Tapi selain stres apa? Sebenarnya challenge terbesar untuk project management ya. Stress management. Stres lu sendiri. Istilahnya apa ya? Anger management ya. Karena tapi lu kayak selama gue kerja sama lu nggak pernah marah. Itu ada ceritanya sih. Jadi kalau kalian mau ngambil project management, itu sangat disarankan orang yang sabar dan mau dengerin. Jadi orangnya sabar sekali. Sabar mau dengerin ya. Karena kenapa? Project management itu kayak tempat sampah lah istilahnya. Semua orang tuh marah sama project management. Produknya issue, yang di deliver issue, yang dicari project manager dulu. Bukan developers ya, bukan QA-nya, bukan orang produknya. Pasti project managernya dulu. Yang dimarahin project managernya dulu. Kalau projectnya jalannya nggak lancar, project manager yang disalahin. Kalau dari produk ngasih scope script ya, mereka benar-benar scope-nya tuh nanggung gitu ya, nggak selesai, tapi kita harus jalanin, yang kena project manajemennya dulu gitu. Nah itu makanya kalau misalnya kita nggak bisa sabar, agak susah sih. Kebanyakan tuh bakalan jadi stres mereka gitu. Lu gitu? Nah karena gue sabar. Sebenarnya gue nggak sabar nggak sabar. Pada dulu pernah fase yang sabar dan sekarang udah nggak sabar. Sekarang masih sabar ya. Jadi karena kebetulan gue ikut olahraga yang mengatur itu, gitu. Yang bisa mengatur. Sebenarnya sih lebih ke pernafasan sih, gitu. Soalnya gini, ketika kita stres, panik. Kalau sebenarnya kita tuh nggak sadar ketika kita stres sama panik, kita tuh kayak tunnel vision gitu loh pandangan kita. Kayak lu lagi ngebut kenceng, semakin kecil kan pandangan lo kan. Semakin lo pelan nyetir, semakin lu bisa melebar melihatnya kan. Ketika lo panik sama stres tuh sama kayak gitu. Jadi ketika lo panik, stres, ada masalah besar, ada isu, kalau lo nggak bisa ngatur nafas lo, itu kayak tunnel vision yang lo lihat. Lo nggak bisa merhatiin sekitar, lo nggak bisa fokus sama sekitar. Gitu. Lo fokus sama jadi apa yang salah. Jadi ketika gue ada isu, gue pasti biasanya sih gue fokusnya sama nafas dulu. Gitu. Gue nafas, gue tenangin diri dulu. Gue nggak bisa ngambil keputusan mungkin saat itu. Yang penting gue tenangin diri dulu, baru gue bisa mikir gue mau ngapain ya abis ini ya, gitu. Menenangkan diri dulu ya. Apa harus bisa panic management, stress management, itu harus kayak bisa gitu. sih. Karena lu tuh kayak apa sih, pekerjaan lu tuh kayak tameng semua. Tempat ya sampah kan? Tadi dia bilang. Tempat sampah ya. Gak usah dibagus-bagusin jadi tameng. Tapi tameng juga, enggak dong kalau tempat sampah. Enggak, kan dia harus melindungi juga tadi kan. Iya, kita harus cover anak-anak kita dong, kita nggak bisa finger pointing. Gitu. Biasanya pengalaman gue ya kalau kerja sama yang, ya gue di awal-awal juga masih kayak panik yang nggak bisa ini sih ya, karena tapi semakin banyak pengalaman jadi kayak udah, gue harus begini, gue udah tenang. Dan ketika gue punya tim yang isinya junior-junior, banyak deh masih kayak gitu. Jadi
yang gue cuma bisa ingetin lu nafas dulu aja, tenang dulu, nggak usah panik, karena kalau lu panik lu juga nggak bisa mikir gitu. Malah lu nggak ini apa sih transfer panik lu ke orang ya nggak sih? Iya. Kalau dia panik biasanya panik semua tuh. Iya, pasti begitu. panik semua gitu kan. Padahal gimana nih? Padahal anaknya juga nggak tahu panik apa, ikutan panik aja. Panik dulu aja. Ngelihat kayak ininya kan PM-nya panik, jadi ikutan panik aja. Gue bakal diapain, gue bakal kena apa kayak gitu kan. Menular ya. Menular panik Menular itu. Kayak nguap aja, kita menular kan kalau nguap. Jadi nguap ya, ini gue ngantuk soalnya. Anyway. Kalau karir development gimana dari karir pet, bukan development, karir pet ya. seorang apa? Ya tadi pas lo interview apa tadi? Project coordinator. Itu dia harus start dari situ atau? Tergantung tempat sih, karena ada juga yang ngasih. Di beberapa tempat ada yang bilang project coordinator itu yang untuk yang fresh graduate lah ya, yang baru-baru. Ada yang associate, ada yang nyebutnya junior, tergantung balik lagi kebijakan perusahaan sih. Nama perusahaan. Kerjaannya sama? Kerjaannya sama, cuma biasanya projectnya lebih sedikit. Scope projectnya? Biasa projectnya lebih kecil, dikasihnya terus nggak dikasih apa ya istilahnya? Klien yang aneh-aneh. Klien yang aneh-aneh, bener. Oh iya. Gitu. Dan dijagain banget sama supervisornya kan, mentornya pasti ngejagain banget gitu. Tapi kalau misal karir pet dia ntar paling tinggi jadi apa, sebenarnya pertama adalah project management itu nggak selalu orang IT loh. Gitu. Jadi gue ketemu orang project manager dulunya dia orang arsitek, gue ketemu project manager dulunya dia bahkan orang pertanian. Tapi maksudnya itu project management yang di bidang IT tapi? Di bidang software? IT. Gitu. Jadi apakah nanti setelah itu mereka jadi apa? Sebenarnya kalau gue melihatnya mereka bisa aja nanti jadi CEO, mereka bisa jadi CTO gitu kan, karena menguasai apa ya teknikalnya di belakang situ kan. Sebenarnya bisa jadi apa, tapi balik lagi ke orangnya sih gitu. Karena sampai saat ini sekarang gue masih jadi project manager, belum jadi apa gitu kan. Enggak, tapi kita tahu lu pernah jadi apa? VP ya kan? Project management ya pernah. VP itu apa sih? Vice President. Berarti orang kedua kan lo? Iya. Orang kedua di satu perusahaan kan? Ya sebenarnya kalau background gue pernah jadi CTO juga, tapi itu kan apa ya? Lebih banyak karena ngelihat background gue ketika masih IT head ya. Karena ya, background IT ya. Beda kalau yang kayak gitu. Tapi kalau project management iya paling tinggi pernah jadi VP gitu. Ya susah ya. Kemarin juga lu lead kan. Maksudnya ya setiap si perusahaan tuh kayak apa title dan level tuh beda-beda gitu ya? Kan. Penamaan beda-beda. Balik lagi ke kebijakan perusahaan sih sebenarnya. Gitu. Title yang sama belum tuh. Kerjanya juga sama ya. Tapi kalau menurut gue ya, kalau project management itu posisi yang paling tinggi ya. Kalau kita ngomongin cuma project management posisi yang paling tinggi itu yang paling ideal cuma head of project management. Setelah jadi head, ntar dia jadi apa itu bebas lah ya. Tapi kalau misalnya kita nempatin sebagai VP itu, kalau gue bilang terlalu beban si usernya nanti. Karena bebannya itu adalah ketika lo harus meeting dengan klien atau third party gitu. Kok yang turun sampai VP-nya sih? VP-nya gitu. Bebannya di situ. Gitu. Gak ada orang lagi apa? Langsung VP? Emang gak ada ternyata. Ini kok sampai tinggi banget yang turun gitu kan. Gitu. Sebenarnya kesana sih arahnya. Beban itu ternyata. Bebannya lebih ke situ ternyata. Mas lu dari apa? Karir lu kan pernah di service company kayak Esos tadi kan tuh lebih ke service company, terus lu pernah di beberapa produk sampai sekarang pun lu di produk gitu kan. Tapi secara apa namanya job description sebenarnya sama kan di ruang lingkup project manajemennya gitu kan. Nah kalau dari industri itu kan beda, services sama produk company gitu. Itu lu merasakan perbedaan yang signifikan nggak sih di ketika lu pindah di industri itu? Apa sebenarnya sama aja? Kerjaan gue sama-sama aja? Sama-sama aja. Secara pekerjaan sama, secara culture berbeda. Culture itu bisa juga kayak cara kerja ya. Ketika lo kerja untuk service company, cara kerjanya seperti ini, untuk produk seperti ini gitu. Tapi pekerjaannya sebenarnya sama gitu. Perbedaannya adalah kalau lo di service company, kebanyakan lo harus menyenangkan banyak orang. Tapi kalau lo di produk, lu lebih kayak
lebih banyak taking decision dan nggak selalu bikin orang senang. Itu tuh membuat orang senang tuh baik dari sisi internal lo, maksudnya lo kan Kalau di service, internal sama si klien lo gitu ya. Gitu. Ya istilahnya ketika lo megang produk gitu kan, kalau lo ngeliat ini udah nggak masuk akal, lo udah nggak ini, lo tuh masih bisa ngomong nggak bisa bos, gitu loh. Kalau di service company tuh terkadang lo nggak bisa langsung secara eksplisit ngomong gue nggak bisa nih ngerjain ini gitu. Tapi kayak harus ini mungkin kita harusnya gini dulu kali ya gitu. Agak ini lah, penyampaiannya agak berbeda tegas gitu. gitu. Jadi ya? kita masih harus nyenengin dia gitu si kliennya kita nih. Nggak bisa langsung, nggak bisa pak. Iya nggak bisa kayak gitu. Karena itu kayak, maksudnya karena ya itu ada klien. Ya itu karena sifatnya kita bergantung sama itu kan. Nggak bisa pak, bapak cari orang aja lah, saya gaji. Luar biasa. Oh itu pernah ada teman kita. Bapak coba aja kan, hire yang vendor lain ntar kita ingin. Nah kan. Ntar kalau emang bisa saya yang bayarin. Terus bukti. Luar biasa. Apa-apa. Biar dia mau diundang. Jauh rumahnya. Apa-apa. Oke Mas, balik ke pendidikan. Kalau tapi tadi lu udah cerita sih dari apa namanya perjalanan karir lu gitu kan, yang awalnya teknikal, lu orang teknikal kan, mulai dari web kalau nggak salah ya. Tapi lu kuliahnya IT berarti? Gue dari IT. IT gitu kan. Tapi ya tadi lu juga sebenarnya udah jawab ketika lu di beberapa perusahaan yang jadi IT project management, tapi kan backgroundnya bukan nggak selalu IT. Berarti si project management ini salah satu apa ya namanya, profesi atau ilmu yang general, maksudnya semua orang, atau lu harus tetap ngerti coding dikit biar nggak dibohong-bohongin. Kalau zaman dulu kan kita untuk bekerja dalam satu profesi kita harus kuliah, karena sumber informasi ada di kampus, gitu. Zaman dulu tahun berapa kira-kira? Itu tahun. Oh zaman Mas Fahri tahun berapa Mas? Kayak gitulah ya, zamannya gue ya. Kita harus kuliah karena sumber informasi cuma ada di kampus, gitu. Sekarang gue lihat sumber informasi itu bisa diakses dari mana aja, jadi nggak harus selalu. Gue nggak menyarankan kalian nggak kuliah, kalian tetap kuliah itu penting ya, gitu. Tapi kalian bisa dapat ilmu dari mana aja gitu. Contoh ya, gua dulu waktu masih untuk startup Singapura, namanya Squirrel, itu ada salah satu foundernya namanya Alan gitu. Nah si Alan ini, si Alan ini, jangan sampai salah nyebut, nanti jadi bahasa Indonesia yang buruk kan. Si Alan ini. Nah si Alan ini dia gue sih yang gue tahu tuh dia orang desainer banget, jago banget gambar segala macam. Tapi karena dia sering baca di internet cara bikin iOS application tuh gimana sih, dan dia bisa melakukan itu gitu. Dan dia cukup master di sana sekarang gitu. Jadi sebenarnya sumber informasi itu kalian bisa dapatkan di mana aja gitu. Makanya sekarang kayak di project management gue punya teman yang dari orang arsitek, ada yang dari orang pertanian gitu, yang nggak ada hubungan sama IT sama sekali. IT ya. Karena itu semua sebenarnya bisa dipelajari. Gitu. Apalagi sekarang kayak banyak kursusan gitu, certification itu yang itu kan juga dia ngasih tahu kalau di IT itu seperti ini gitu. Kalau lo ikut kurikulum kampus kan ya sebenarnya secara IT baik technical maupun manajemen emang dimasukin semua di ke lo gitu kan. Lo harus tahu nih semua. Tapi ketika lo udah spesifik, gue mau kerja ini, lo kan pasti akan fokus, gue mau belajar tentang ini aja. Profesionalitasnya. Gitu. Dan ilmu itu gue nggak selalu dapat dari kampus, gue bisa dapat dari tempat lain. Gitu. Nah, tadi kita mention sertifikasi, project management tuh kan? Iya. Apa? Tadi sertifikasi. Kalau yang ada title panjang itu apa? Enggak, kalau project management itu kan banyak sertifikasi, termasuk Scrum itu sendiri banyak. Ada kalau PMI kan, kalau project management orang namanya Indonesia. Siapa? Lu nggak pakai Imam Fahri PMP. Terus kalau Scrum Master juga ada dari sertifikasi. Gitu kan. Maksud gue sepenting apa sih si sertifikasi? Sertifikasi itu adalah menentukan gaji kalian. Pentingnya di situ ya. Kalau punya lebih tinggi. Semakin kalian punya sertifikat internasional PMP atau PMI-SCP, gaji kalian itu akan semakin menarik. Gitu. Kalau ditanya gue punya sertifikat, nggak punya. Punya dia, saya juga pernah nanya. Gitu.
Jadi bukannya nggak mau nyombong, Bukannya- nggak naro di LinkedIn tapi emang nggak punya ya. Emang nggak punya. Kalau Bukannya punya nggak mau pasti nyombong. ditaruh lah, ya nggak? Tapi, Jadi, oke lanjut mas. kendala gue kenapa gue nggak punya sertifikat, karena gue nggak pernah punya waktu untuk Iya, karena ngambil bukan ngambil kursus, karena sertifikat itu kan kayak lu dikasih chance berapa kali ujian, baru lu dikasih sertifikat. Betul. Dan untuk mengambil sertifikat itu, lu harus punya pengalaman project management itu sekian Jam. ratus jam, kalau nggak salah. Tergantung gua lupa. level. PMICP itu sekian ratus jam atau berapa ya, tapi PMP gue nggak tahu ya. Terus lo juga harus punya pengalaman di project lah istilahnya kayak gitu kan, baru lo bisa ngambil sertifikat itu. Betul. Dan mereka akan cross check sama perusahaannya, bener nggak sih si A ini nih benar-benar punya itu manage itu gitu. Kalau misalnya lu naruh project ini di perusahaan ini sekian banyak orang, dia bakal cross check gitu. akan cross check, baru nanti lo dikasih antrian lah buat ujian. Kalau ini nanti lo dikasih ujiannya di mana, baru ujiannya kalau lulus lo akan dapat sertifikatnya. Itu kan sebenarnya certification kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kursus itu kan ya lo belajar untuk jadi ini gimana gitu. Oh, beda ya. beda. Sertifikasi kayak profesional yang tadi bisa mengangkat nilai jual Anda. mengangkat Angka. harta kalian ya mungkin. Iya ya. Tapi lebih ke itu ya, maksudnya benefitnya lebih ke situ ya, dari Lebih ke segi sana sih. skill. Dari segi knowledge sama skill enggak? Nah, kalau dari knowledge sebenarnya kalau sertifikat internasional yang gue alamin sih, kita pada akhirnya belajar sendiri ya. Oke. Kayak Karena itu kayak PMICP, ini sih berdasarkan experience gitu ya, tesnya juga. ya experience juga sangat mempengaruhi banget. Soalnya gue belum pernah ngambil PMICP, tapi gue lagi mau ke sana. Masalah waktu aja. Dan gue sedang belajar sebenarnya untuk Ya lu PMICP. butuh resign dulu, istirahat dulu, terus Ini lu ambil iya, gua sertifikasi. Bisa nggak sih kayak pensiun sebentar terus habis itu Bisa. biar gue dapet pensiun? Oh itu unpaid leave aja. Oh nggak bisa. Unpaid leave aja Nggak, maksudnya sebulan. biar dapat ini benefit pensiun terus habis itu gue kerja lagi. Bapak salah masuk ini perusahaan. Perusahaan. Nah, Gitu. Ya sebenarnya pada akhirnya sih kita harus belajar sendiri sih. Bukannya ada yang menyediakan kursus itu, tapi sepengalaman gue kalau kita mau ngambil PMICP walaupun gue belum ngambil, kita belajar sendiri. Kita juga menunjukkan kalau kita udah pernah terlibat di banyak project atau sekian jam lah gitu kan, baru bisa ngambil. Ya itu sih. Kalau Scrum Master itu juga ada certification setahu gue belum pernah ngambil juga. Tapi yang perlu hati-hati ya ketika kalian ikut course, ketika kalian ikut, mungkin buat teman-teman yang baru mau memulai ya, ketika kalian mau ikut course, ketika kalian ikut kayak course untuk Scrum Master atau mau ngambil certification, jangan sampai teori itu akan memakan kalian. Gimana tuh teori Nah, memakan teori itu kalian? memakan kalian kayak gini. Teori itu bagus, teorinya itu bagus banget di project management ya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika lo kerja di dunia nyata, teori itu terkadang nggak sejalan dengan dengan realitanya gitu. Nah, teori ini ngomong apa, tapi realitanya beda. Ini balik lagi sebenarnya ke salah satu dasarnya agile sih, gitu. Kalau realita nggak sejalan sama lo, ya lo ubah plan lo lah, bukan realitanya yang lo ubah gitu kan. Realita gimana mau diubah ya? Nah. Sama sih kayak proses desain di real project tidak seindah Tidak di seindah yang teori. kalian bayangkan. Iya. Kayak semuanya kayak gitu nggak sih, semua Tidak sekelilingnya profesi, semua biasanya ilmu pengetahuan rata-rata gitu ya. Soalnya yang udah-udah, yang baru, yang setelah mereka nggak dapat ilmu itu atau dapat certification, karena mereka terlalu mikirin teorinya, jadi mereka tuh ketika mereka ada di dunia nyata, mereka selalu bawa, nggak ini teorinya harus begini, ini teorinya harus begini. Tidak sesuai gitu. ini. Nggak sesuai ini, gitu kan. Dengan rasa, gue udah sertifikasi loh, jadi kayak dia labelnya ya gue udah paling paham nih ya, Iya, gitu kan. nah itu akhirnya menjadi resist di timnya sebenarnya. Timnya jadi kayak, ini apa sih ini orang kayak ini banget gitu kan. Mungkin toksik gitu kan. Nah itu jadi nggak sehat juga buat dia kan. Gitu. Buat dia apa buat lo? Nggak jalan malah projectnya nanti. Ya proyeknya nggak jalan Nggak mungkin jalan. lebih. Jangan, Tuh. gue nggak tahu buat siapa ya nanti. Gitu. Tidak ada yang di deliver percuma. Gitu. Ya itu sih sebenarnya pada akhirnya, karena kalau gue ngeliat project management itu adalah adaptasi. Gimana maksudnya? Jadi untuk lo deliver suatu proses atau produk, lo mau nggak mau harus adaptasi. Jadi
karena ketika ada isu apa, lo nggak bisa terus-terusan stick dengan plan lo harus adaptasi ke plan yang lain. Gitu. Jadi yang diutamain adalah lo bisa beradaptasi atau enggak. Plan lo bisa beradaptasi atau enggak. Ketika itu lo nggak bisa menjalankan itu ya, proyek itu akan gagal kebanyakan. Nah lu misalnya kalau case lu, ya kan tadi lu bilang masalah kan bisa beda-beda ya. Bagus kalau lu udah punya pengalaman masalah yang sama di proyek yang dulu, misalnya lu tahu harus ngapain. Nah ketika ini proyek baru terus ada problem yang nggak pernah lu hadapin, itu lu gimana Mas? Apa lu coba-coba? Wah kalau di itu nggak bisa coba-coba ya. Kalau ini apalagi funless nih. Iya kan itu kan. Nggak bisa coba-coba. Pertama adalah lu nggak bisa mikir sendiri. Jangan pernah mikir sendiri sih. Jadi lo ketika lo ada isu besar, berusaha untuk ngumpulin tim lo. Kita bahas bareng-bareng, cari solusi sebisa mungkin gitu kan. Mau itu short term solution, mau itu long term solution. Bikinlah war room. Jadi ngumpulin teman-teman di situ, kita bikin war room, kita bahas isunya apa gitu. Sampai kita punya solusi yang kita bisa stop dulu nih bleedingnya. Gitu. Karena kalau kita langsung ngomong kita harus begini begitu, gua rasa itu akan sulit di-apply ya, karena pada akhirnya isu itu nggak bisa di-handle sendiri kalau di dunia IT. Dunia IT benar ya. Harus sama tim lo ya berarti. Harus sama tim lo, harus sama istilahnya project community, mungkin orang-orang yang di luar tim itu juga lo harus discuss gitu. Petinggi-petinggi lah ya. Karena setelah lo ada fund loss kan pasti selalu ada audit. Iya dong. Iya. Ada auditnya dari mana nih? Apa dari regulator atau dari internal? Nah itu kan itu juga makanya lo gak akan bisa mikir sendiri. Jadi selalu persiapkan diri kalian untuk yang terburuk sih untuk setiap ini. Jadi lo sebagai project manager juga lo harus, lu bukan, maksudnya ya lu take decision tapi cara cari solusinya tuh ya nggak diberatin ke lu doang kok, lu punya tim gitu ya, lu harus aware untuk ngebahas. Apalagi? Tadi apa pertanyaan? Enggak, belum ada pertanyaan kok. Tadi emang ada pertanyaan. Tadi ceritain aja sih lebih ke kalau mau jadi seorang project management tuh. Tadi itu baru saran, saran tips buat yang mulai. Iya, kalau mau mulai belajar nafas sih sebenarnya yang paling pertama. Tapi kan dia udah bisa nafas dari dia lahir. Iya, tapi kalau panik? Iya sih. Caranya gimana sih belajar nafas? Mungkin kalau suka olahraga lebih aman sih, misalnya lari gitu kan. Tapi tadi Mas Fadli juga udah nyebutin sih kayak pahit-pahitnya ya sebagai seorang manajer. Lu tuh bakal ya jadi tameng gitu kan. Jadi jadi tong sampah. Jangan pernah finger pointing deh, intinya satu. Sekalinya kalian pernah finger pointing sebagai project manager, kalian akan jadi public enemy satu kantor. Nah pengalaman apa gimana Pak? Bukan pengalaman. Jadi kalau gue karena pernah melihat ada yang pernah melakukan itu, dan itu menjadi public enemy selamanya, gitu. Satu kantor. Udah ngeliat kantor itu apapun pun yang terjadi tetep kalian cover tim kalian lah. Gitu. Walaupun kayak lu tahu sebenarnya ini salahnya di sini. Iya. Karena kalau misalnya kalian di agile itu adalah itu kalau nggak salah satunya di prinsipnya si extreme programming ya. Jadi ketika ada isu itu adalah kalian own the isunya gitu. Ini isu bersama, bukan isu spesifik satu orang, tapi ini isu bareng-bareng. Ketika ada isu, kalian nggak harus ngelihat siapa yang salah, kalian harus jamin gimana cara kita mecahin solusi, kita cari solusinya supaya isunya beres gitu. Nah itu mindsetnya harus diubah ke sana sih. Mindset berarti itu ya, lebih ke agile juga sebenarnya lebih ke mindset sih, bukan lebih ke proses kalau gue bilangnya. Selama mindset kita masih tradisional, ya, berarti, maka kalian belum agile. Jadi ya agile itu ya udah ngikutin aja dulu, tapi pada akhirnya bakal balik-balik ke tradisional lagi ya. Gitu. Pada akhirnya kalian manusia sih sebenarnya. Nah ini lu sendiri secara pribadi sampai memahami dan sampai ngerti, sampai lu sudah memansetkan diri lu apa sih agile, project management yang baik seperti ini, tim yang baik seperti ini, itu gimana lu cara belajarnya saat itu? Oke, gue nggak bisa bilang diri gue 100% tuh udah kuasain banget agile ya. Tapi adalah kebanyakan itu pengalaman gitu. Pengalaman yang ngebantu gue untuk tahu seluruhnya gitu, dan apa yang harus diambil. Tapi belajar juga ada, gue belajar dari buku gitu kan. Karena ya makanya gue bisa bilang Scrum itu 30 hari, itu kan teori dari buku kan. Iya. Ya.
Jadi kalau kadang-kadang kita juga ngebantu sebenarnya lo itu tuh kalau mau sukses dalam sebuah project, kalian nggak bisa fokus. Kalau misalnya agile, kalian nggak bisa fokus sama mungkin satu framework, mungkin harus digabungin dengan beberapa framework, baru kalian bisa sukses untuk projectnya, gitu. Mix and match kayak gitu. Ya, terkadang harus trial dulu sih, terkadang gitu. Ya nggak ada salahnya juga gitu kan, ketika lu salahnya. salah, oke lu improve lagi apa yang harus diimprove. Karena di agile itu kalian juga di-encourage untuk berbuat kesalahan. Dari kesalahan itu kalian belajar. Jadi lesson learned. Jangan tahu salah. Jangan mahal-mahal tapi kesalahannya. Ya, tapi salahnya jangan mahal-mahal gitu kan intinya. I see. Balik lagi ke bisnisnya ya. Tapi kalau udah bisnis kena mah udah nggak pakai perasaan lagi, ya kan? Ya, teman pun bisa jadi penjahat loh guys. Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kita ngomongin bisnis, teman pun bisa jadi jahat gitu kan. Jadi mungkin lo kerja bareng sama teman lo, bisa jadi dia backstabber. Dia ngasih tahu, dia ngomong depan lo baik, tapi di belakang dia ngomong ke bos lo, wah si ini gini nih, gitu kan. Drama kehidupan. Nah itu. Jadi kita bareng di sini tapi ternyata gue ngomong ke bos lu gitu. Nah, ini aneh. Siapa bosku? Ayo siapa bos gue sekarang? Besok ulang tahun deh salah. Oke. Tapi lu tuh nggak ini sih mas, nggak dari awal ya sebagai project manager. Lu ketika pindah ke project manajemen itu lu udah langsung level yang lumayan kan ya? Pas di iya, asal saya waktu berarti ya. Karena nggak gue PC dulu berarti. Gue bisa dapat di situ mungkin karena gue punya pengalaman di project management waktu gue masih ngurusin IT sih. Oh jadi lu jadi dua perusahaan sebelumnya itu gue lebih banyak ngurusin kalau lo mau deliver project kira-kira kayak gini gitu kan. Dan sebenarnya waktu itu gue juga nggak sadar kalau itu sebenarnya agile yang gue lakuin gitu kan. Karena zaman dulu tuh gue fokusnya ya IT-nya aja lah, development-nya aja gitu kan. Dan waktu gue interview ISOS, gue dapet posisi itu ya karena sama aja kok kayak yang gue kerjain kayak sebelumnya gitu kan. Ternyata itu doang gitu. Tapi lu tahu nggak kira-kira? Maksudnya lu kan pernah di posisi yang ya lu udah lumayan tinggi, jadi lu mungkin tahu sekarang range-nya pendapatan kalau misalnya anak baru ya ingin terjun ke apa tadi associate ya pertama project koordinator lah, junior project manager ada kayak gitu kan. Project coordinator lu rata-rata kira sekarang tuh berapa? Waduh, gue nggak punya pengetahuan di sana sebenarnya. Ya udah sih nggak apa-apa. Cek di Glassdoor aja. Gaji itu setiap tempat beda-beda ya, gitu. Semakin kalau gue lihat semakin mereka berbentuk startup, semakin berani mereka bayarnya sebenarnya. Yakin loh. Startup apa? Seed tergantung startupnya juga ya. Iya. Tapi kalau berbentuk corporate terkadang mereka punya guideline yang mungkin yang berbeda kali ya. Gitu. Cuma gue nggak tahu mulainya dari angka berapa. Tapi kalau kalian fresh graduate, saran gue jangan terlalu yang muluk-muluk sih. Gitu. Misalnya gini, kalian dapat chance untuk kerja di suatu tempat yang sebenarnya bisa ngedevelop kalian gitu kan. Experience lah, dapat experience dulu. Tapi kalian udah terlalu gue fresh graduate, gue misalnya UMR kan sekarang berapa sih 5 ya? Gak tahu. Berapa sih gitu ya? 4 lebih sih, 45. Belum sampai 5 tapi. Tapi terkadang 45 juta. Di Jakarta ya. 45 juta. Ya, gue balik ke UMR aja. UMR tuh kayak gitu. Gue mulai dari asosiat lagi boleh gak? Gak ada tanggung jawab. Dilindungi senior. Iya. Nah, pengalaman gue ketika gue interview yang junior, mereka itu tuh aimnya terlalu tinggi, gitu. Untuk beberapa tempat mungkin mereka ngasih untuk junior kayak belasan, buat mereka mungkin ada yang nggak masalah kalau emang bisa menunjukkan skillnya ya. Karena ada standar skill di suatu tempat, junior itu tuh mungkin kayak hampir senior di tempat lain. Ada tempat yang gitu ya. Gitu kan. Tapi ketika kalian nggak terlalu punya banyak pengalaman di project management dan kalian pengen nyemplung ke sana, kalau menurut gue sih jangan terlalu aim tinggi harganya, tapi kalian cari pengalamannya. Apalagi kalau kalian dapat tempatnya yang bagus banget gitu. Gitu. Karena ketika kalian dapat tempatnya yang bagus, karena project management itu kan pandangannya tuh view-nya tuh wide banget, luas kan. Lo nggak fokus sama satu project, tapi lo juga fokus kayak nanti lo akan ngelihat dari mereka itu tuh secara infrastruktur tuh IT-nya bentuknya seperti apa.
itu menjadi pengalaman lo untuk kayak misalnya nanti ketika lo pindah suatu tempat, oh kita kalau mau bangun ini bisa nih kayak gini nih, teknologi yang bisa kita pakai seperti ini kayak gitu kan, atau teori proses yang dipakai kayak gini, itu adalah bekal kalian nanti kalau misalnya pindah ke suatu tempat yang mungkin membutuhkan kemampuan kalian untuk mengubah mereka menjadi lebih baik ya, tempat itu mengubah tempat itu lebih baik gitu. Ya itu sih. Tapi kalau misalnya kita dari awal udah idealis, gaji gue harus gede banget, itu kalian akan menyakiti perasaan usernya ya, yang interview. Terus akhirnya kalian nggak di-hire dan kalian merasa kecewa juga gitu kan. Jadi nggak dapat tempat yang oke, mungkin jadi tempatnya tempat yang lebih ini gitu. Jadi sebenarnya sih kesana sih. Jadi jangan lihat gajinya dulu. Tapi kalau misalnya emang udah punya pengalaman, ya itu jual diri lu sendiri gitu. Kalau harus bisa ngejual diri sendiri gitu kan. Tapi tadi Mas Fahri bukan berarti lo nggak boleh punya gaji impian, punya, cuma disesuaikan aja tempatnya gitu kan. Research dulu kemampuan sih paling utama ya kan. Terus, dan belajar di sana nggak sebentar ya. Mungkin kalian 2 tahun sakit hati gitu kan. Iya sih. Tapi setelah itunya oke gitu. Karena itu kan juga kayak batu loncatan nanti kalau misalnya gue udah kerja di startup yang 3 besar, belum unicorn, nantinya gue bisa jadi batu loncatan untuk naik ke unicorn, mungkin akan seperti itu gitu. Yang penting ada tempatnya dulu. Ya intinya experience sebanyak mungkin ya kan, pengalaman, experience sebanyak mungkin, keahlian. Oke Mas Fahri, dari gue sama Raga kayaknya cukup dari sisi pertanyaannya. Tapi kalau dari lo kira-kira ada nggak sesuatu yang penting tapi belum kita tanyakan atau yang mau lo sharing lebih terkait project management ini? Yang kayak teman-teman harus tahu. Apa ya? Kalau misalnya mau ke project management, it's okay. Kalian belajarlah dari buku, ambil informasi sebanyak mungkin dari online, dari buku. Buku itu banyak banget gitu kan. Jangan fokus sama project management kan, karena kan itu bisa luas ya. Jangan fokus sama satu topik tapi fokusnya lebih banyak gitu loh. Jadi kalian juga dapat knowledge-nya lebih banyak gitu. Karena kan kadang-kadang ada yang fokus gue pengen ngambil Scrum Master, dia fokusnya di Scrum-nya aja gitu. Jadi. Tapi kalau saran gue, kalau misalnya mau agile ya kalian fokus sampai Scrum-nya, Extreme Programming-nya, DSDM, Dynamic System Development Method, Lean, Crystal, Kanban, dan lain-lain lah ya. Yang ngomong yang nggak hafal itu. Udah hafal tadi. Ya itulah yang gue nggak hafal itu ya. Yang lo nggak hafal itu tapi semuanya dikeluarin. Nah itu dipelajarin semua aja gitu. Karena itu akan menjadi mungkin karena ada beberapa tempat kan yang kayak tempat ini pakai Lean, tempat ini pakai itu. Di Indonesia ada yang pakai Lean. Walaupun gue sebenarnya masih belum tahu secara spesifik Lean itu seperti apa bentuknya. Lean tuh masih nggak tahu. Lean basicnya gimana sih? Pokoknya kalau ada waste dibuang lah. Gitu. Wah Raga nggak kepake ini, buang deh. Udah lah. Gitu. Tapi standarnya emang gitu kan. Emang begitu. Lean startup. Di project management standar juga ya seperti itu. Resource kan harus efisien, gitu kan, baik dari apapun. Belajar juga PMP gitu. Kalau misalnya arahnya mau ke agile, belajar juga PMP. Tujuannya adalah biar tahu juga di PMP itu seperti apa gitu kan. Sebagai benchmark kalian kalau kalian mau ngasih solusi juga. PMP gitu. apa sih? PMP apa? Project Management Program. Nggak, bukan. Nggak tahu, lu googling aja dah. Itu salah satu komunitas itu kan? Itu yang dipakai sama Waterfall sih sebenarnya. Tapi gue lupa ya PMP itu panjangannya apa ya. Iya, gue suka lihat kok di LinkedIn. Jadi ya tadi itu kalau dia udah PMP itu gajinya sudah luar biasa ya Mas ya. Biasanya. Skillnya luar biasa nggak kalau luar gitu? Biasa. Skillnya juga luar biasa. Ini mana? Skillnya luar biasa juga ya? Skill. Tergantung. Ya sama kayak gaji lah, harus sendiri sih sebenarnya pada akhirnya. Tapi kalau skillnya kebanyakan nih ya, yang udah punya sertifikat nih, ternyata pas eksekusinya ya nggak seperti diharapkan dengan sertifikatnya mereka. Ada juga yang kayak gitu. Ada ya. Nah itu makanya gue bilang jangan terlalu berfokus sama teori kalian, karena ketika di lapangan itu tuh nggak sama kayak teori kalian kadang-kadang. Gitu. Benar-benar harus pivot banget gitu kadang-kadang. Itu. Nah itu dia. Ya itu doang sih saran gue. Belajar aja, ilmu banyak di mana-mana, gratis. Banyak ya. Ya, gratis, bisa dari YouTube atau kalau mau modal dikit bisa dari Amazon, beli bukunya.
Oh. Kindle. Nggak harus di Amazon juga kali beli buku. Kenapa dia harus ke Harus Amazon juga Iya mungkin. sih. Gramedia gitu. Tapi gue Tokopedia berapa kali ke ada. toko buku Indonesia tuh jarang banget sih nemu yang kece ya. Kalau yang untuk teknologi jarang ya. Kalau Periplus, di- Periplus ada ya? Apalagi Ya mending project ke manajemen. Amazon gak sih kalau Periplus ya kan? Lama ngirimnya. Oh enggak, kalau Kindle Amazon gue dong. biasanya Kindle. Oh. Jadi dia Atau pakai kalau mau modalnya punya banyakan dikit pakai O'Reilly. O'Reilly itu dia kayak punya subscription $40 kalau nggak salah sebulan. bisa berambil berapa Itu buku. bisa baca seluruh bukunya dia. Oh. Gitu. Kalau Amazon kan lo beli satu buku $40, Iya, $40 satu buku. gitu kan. Gue O'Reilly beli satu buku aja nggak habis-habis. Gak dibaca soalnya Bang. Karena nggak dibaca. Ya kalau nggak habis ya karena nggak dibaca. Di Amazon gue tuh banyak buku udah numpuk tapi gue belum nyelesain satu. Nggak selesai ya. Ganti buku kadang lompat lain. dulu ke ini, balik lagi ke yang satu lagi gitu. Ini kayaknya bagus deh beli lagi deh. Entah Akhirnya dibaca beli lagi. kapan ya kan? Akhirnya beli lagi. Gitu. Itu. Nikmatin aja sih kalau kalian Prosesnya ketemu ya? kerjaan, dimarahin juga nikmatin aja. Jangan dibawa stres. Tapi, Kan dibayar. Kalau dimarahin. pengalaman lu selama udah banyak banget kan berapa tahun tau udah pengalaman lu tuh jadi project berkutit di bidang project management ini banyak pro-nya apa kontra Mas? Secara Banyak enaknya apa? Kalau misal gue ngebandingin sama IT ya, Nggih. sama developers, ketika gue project management, gue ngerasa gue nggak perlu lagi pusing mikirin coding. Oke. Jadi kalian ya. sama anak Jadi IT gue nggak nggak perlu ngoding lembur untuk lagi. ngoding. Gitu. Kalau gue nggak catch up sama deadline, gue nggak perlu fokus sama itu gitu kan. Ataupun testing. Tapi kalau ketika gue ngoding, ya gue fokus ngoding aja. Masalah isu mah urusan sih. Urusan PM-nya gitu kan. PM aja ntar yang ngurus, ngapain gue pusing gitu kan. Beda Gitu. style yang lo handle. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama fun. Tapi kalau gue sekarang lebih ke project management karena kenapa gue lebih fokus ke project management? Karena gue lebih suka gue bisa ngeliat lebih luas. Oh. Dan lo bisa Nggak fokus punya sama akses coding lebih dulu banyak doang. ya gitu. Nantinya lo bisa produk kerjanya seperti ini. Pada akhirnya lo juga bisa ngerjain apa yang dilakukan sama produk gitu. Banyak observasi gitu ya. Bisa sampai sana. Bahkan lo bisa sampai ke fase bisnis kayak gini ya. Mungkin lo nanti juga bisa ngerjain punyanya bisnis segala macam gitu. Jadi lebih luas pandangan lo. Lo bisa kemana-mana sih dari situ ya. Kalau gue ngeliatnya ke sana. Bahkan teman-teman gue ada yang dari project management itu ada yang udah jadi operation. Ada yang lebih ke business development gitu. Yang dimana mungkin gue nggak tahu operation kalau dari basicnya mereka juga harus apa ya, mungkin manajemen atau apa gitu kan. Tapi ya mereka bisa pindah ke sana. Business development dari orang IT pindah ke business development kan itu sesuatu yang Iya sih. jarang banget gitu Iya kan. sih. Kecuali lo fokusnya waktu kuliah emang ke arah sana. Menang anak orang manajemen gitu kan. Ya, intinya project management lebih luas aja pandangan lo gitu. Jadi lo bisa point of view-nya banyak gitu Point of kan. view-nya banyak. Dan itu membantu lo juga ketika lo memecahkan satu masalah ya kan. Jadi Yeah. lo nggak pointing tadi gitu kan. Nggak finger pointing. Penting kamu ya, yang salah. Ya nih gara-gara si Raga ngedesain nggak bener gitu kan. Soalnya Raga nih gitu. Jadinya Nggak gitu Fari nggak pernah gitu. Oke, yang ada juga kita sebagai apa sih dia kan PM ya terus kita orang-orang itu kita nyalahin dia. toxic. Iya. Ini mah Fari nggak kompeten gitu. Anyway. Terus, kalau dimarahin gak usah takut sih. Maksudnya Iya. kan kalau misalnya pasti pas lo kerja kan lo misalnya let's say lah satu klien A marah besar sama lo kayak gini segala macam, lo gak usah takut. Itu emang kesel sih dimarahin. Iya. Sebagai mungkin kalau lo masih yang idealis banget yang kayak anjing harga diri gue hancur banget nih, gue dimarahin habis-habisan di depan publik, ya kan. Tapi pada akhirnya besok lo harus ketemu dia lagi. Iya. Jadi lo nikmatin aja dimarahin gitu loh. Jadi terbiasa ya. Jangan dimasukin ke hati. Kalau dia ada subjektifnya ya lo ingetin aja, Pak kalau mau marah jangan subjektif dong, tapi objektif gitu loh. Yang lo marahin karena kerjaan gue, bukan karena pribadi gue gitu. Intinya ke sana. Jadi ketika ada orang yang marah sama lo arahin, lo harus objektif kalau marah sama gue. Kalau lo misalnya nggak suka kerja sama gue karena gue pribadi gue begini, ya nggak fair dong gitu kan. Tapi lo objektif, mungkin gue kurang oke bekerja seperti ini, kita bahas solusinya apa nih untuk menyelesaikannya gitu. Nah itu sih setiap ada isu ingat aja, jangan kesel kalau dimarahin, fokus sama solusinya gitu. Karena gue
gue pun berapa kali disamperin sama tim gue, tiba-tiba klien. nyamperin gue gitu kan, ngomong, Marah. Mas gue nggak seneng gue kerja sama lo. Oh oke. Masalahnya apa? Gue langsung oke, masalahnya apa? Oke, oh gue kayak gini ya kerjanya. Oke, mungkin nanti gue akan ubah kayak cara kerja gue yang ini. Tapi gue perlu bantuan dari lo nanti kalau misalnya gue kayak gini lagi tolong ingetin gitu. Jadi objektif. Iya, balik lagi ke transparansi yang lu bilang tadi, Nah, berarti ya. makanya harus transparansi gitu. Kalau Ketika enak lo di ngomongin di ngomong belakang, ya. lo nggak akan pernah Iya mendapatkan solusi, gitu. Dalam sebuah project, ketika isu project itu ada isu, tapi lo nggak transparan, lo tutupin isu itu, naik ke production, jadilah production issue funless. Lu udah bisnis isu ya sudah lah. Ya itu makanya. Jadi mendingan datang, Mas gue gak suka gitu, daripada di belakang Fahri anjing. Hari anjing ngomong doang kan dia. Gak kompeten gitu kan. Tapi berantakan gitu ya. Oke. Ya kalau timnya baik emang lebih enak sih buat ngomong gitu kan. Iya Lu sih. benerin deh. Susah tapi nggak sih Mas, lu bikin tim yang susah nggak sih menurut Susah kamu? banget. Bikin tim Yang yang mau bikin- ngomong ke lu gitu tadi kan. Kalau culture perusahaannya udah ngarah ke sana sih mungkin udah nggak pusing lo nya. Oh udah biasa. Jadi lo gitu udah ya. nyampe ke sana ya lo dimarah-marahin, Tinggal disamperin. di-tweaking dikit Lo lah kerja ya. lo yang bener gitu kan, pasti nggak ada yang ngomong kayak gitu sama lo pasti nantinya. Oh gue pengen yang Tapi- gitu tuh. Di mana ya nyari di sini? Terus. Di e-wallet tempat gue kemarin begitu modelnya, nyamperin beneran ngomong nggak suka. Gitu. Karena culture-nya sama kan sama Culture-nya yang ya, sama yang jadi- Tapi Kocak. ketika lo masuk ke culture yang perusahaan yang mereka itu awalnya waterfall, mereka mau coba bermigrasi ke agile, Aduh. itu susah banget, gitu. Jadi padahal ketika kita ngomong depan mereka, kita encourage mereka, lo kalau nggak suka sama gue ngomong, gue akan ngomong di publik. Lo nggak suka sama gue ngomong, lo nggak suka dengan proses baru lo ngomong, lo nggak suka dengan sini ngomong, tapi objektif, gitu gue bilang. Jangan subjektif gitu. Contohnya objektif kayak gimana? Objektif tuh jadi kayak ya intinya lo ngasih gue proses ini gue nggak suka gitu. Karena Prosesnya yang gue nggak suka, bukan gitu. orangnya. Gue Tapi suka kalau cara Fahri subjektif kan, ngomong ya. kalau lo subjektif kan, nih si Fahri ngapain sih ngasih prosesnya begini. Ini kesini datang bawa masalah gitu kan. Udah awalnya tuh si Nah, Fahri itu udah gitu ya. subjektif banget Si kan. Fahri gitu kan. Si Fahri nih gitu. Toxic Tapi kan nih. kalau misalnya yang lo omongin prosesnya, kalau lo nggak suka dengan prosesnya, oke, yang bikin yang bisa mutual fun buat kita yang mana nih? Bisa debat secara sehat Ya, lah di situ. Yang bisa mutual buat kita yang mana yang kita pakai gitu. Atau mungkin ini perlu diubah, atau mungkin ini kita perlu cari yang lain gitu. Nah itu harusnya fokusnya ke Gimana sana. kalau gitu ya. itu perbedaannya ternyata. Nah itu kebanyakan kalau yang masih migrasi ya tiba-tiba ngomong di belakang sih. Waduh, ya Mas Itu sering migrasi banget, lagi. gitu. Tapi maksudnya ngomongin di belakang cukup ngomongin doang kan, tapi dia tidak bertindak apapun. Kalau saya ya udah ngomongin aja. Bertindak Kalau apa? gue sih tetap mereka misalnya ngomongin, gue akan tetap besoknya gue tetap kayak cuek aja kayak ini, ayo dong kalau ini gimana gitu, masih tetap Kesian banget. Udah tahu udah ngomongin tapi masih mencoba ya. masih Untuk mencoba membawa. untuk lo harus tetap kelihatan segar di depan teman-teman gitu. Iya. Gitu. Jadi seberat apapun pekerjaan lo jangan kelihatan suntuk banget sih kalau sebagai project manager ya. Ketika lo kelihatan kayak lo datang ke tim lo suntuk, tim lo juga nggak semangat biasanya. Iya. Gitu. Ada masalah apa sih gitu kan? Gue kira dia bertindak tuh di belakang, bertindak apain gitu. Iya. Ngirim ke dukun gitu. Kedua, enggak tuh maksud gue kayak ngelaporin gitu loh. Ada yang modelnya kayak tiba-tiba dia ngomong ke CEO, ada yang kayak gitu. Oh, Asik lah, lah. pokoknya ada. Tapi ya gue nggak mau pusingin itu sih biasanya. Iya sih. Gitu. Ntar jatuhnya ke drama ya. Apapun drama yang ada di kantor, gue datang selalu dengan mencoba Sepositif mungkin, mungkin. sepositif mungkin. Bahkan gue pernah kerja tetap positif ketika sahabat dekat gue meninggal pun gue masih, walaupun sebenarnya sebelumnya gue nangis ya, Tapi lu harus kerja. tapi tetap gue harus ayo gini gitu. Tapi abis itu mikirin lagi gitu, nggak boleh kelihatan suntuk sih di depan teman-teman. Itu berarti lu rasa tanggung jawab lu kepada tim sangat dalam ya. Sampai lu bisa Soalnya mempengaruhi. Oh. Karena mempengaruhi ketika. Nah itu orang banyak nggak ngerti kali. Mas maksudnya lu bisa sadar itu mempengaruhi kan. Menurut orang mungkin kalau misalnya kayak gue menjadi PM, gue merasa nggak ngaruh-ngaruh banget kayak gitu. Tapi lu sampai bisa titik menyadari, oh gue tuh act-nya gue tuh bakal mempengaruhi tim gue. Mood gitu. gue mungkin bisa mempengaruhi tim gue. Itu emang seperti itu kak? Apa itu cuma persepsi lu aja? Mungkin karena pengalaman ya soalnya.
ketika tim, karena kan kebanyakan kan tim tuh kayak dikasih kerja negatif ya, mereka kan kayak yang penting gue digaji. Itu yang gue alamin ya, maksudnya kayak yang penting gue digaji, gue ngerjain tanggung jawab gue gitu. Kita harus ngebawa positif ke mereka gitu. Jadi biasanya sih kalau project management itu selalu ngingetin ke mereka kalau kalian deliver ini, itu tuh benefit buat orang di luar tuh banyak banget. Contoh lah kayak aplikasi ojek online. Kalau kalian deliver aplikasi ojek online, itu banyak orang yang ketolong untuk nyari ojek dengan cepat. Motivasi. Ya motivasi kan ngasih. Kalian bisa beli obat, kalian bisa dibeliin makanan, gak usah kemana-mana lagi. Lu kayak memberikan suatu value lebih ya biar anak-anak semangat. Terus Scrum Masternya ya di situ Scrum Masternya. Jadi itu sebenarnya role-nya kita tuh kayak gitu. Kalau buat ke tim ya. Gitu. Berarti maksudnya kalau belajar dari apa yang sudah lo sampaikan sama mungkin dengan apa yang gue lihat project manajemen di luaran yang gue bilang makanya nyuruh-nyuruh, ya kan maksudnya familiarnya dengan seperti itu kan. Lu PM kerja lu nyuruh-nyuruh, marah-marah, ya kan. Beda ini ternyata kalau mau belajar dari Mas Fahri, ya kayak baik dan benar seperti apa. Karena tadi balik lagi gue nganggapnya mindset lu beda, ya kan. Mungkin mindset lu bukan cuman yang penting gue deliver, nggak itu kan? Enggak sih kalau gue, karena kalau tim gue nggak happy, gue tiap hari ketemu mereka, ada project lagi ketemu mereka, jadinya nanti awkward kan, kayak susah juga kayak gitu. Jadi harus ngebangun relationship yang baik ya sama mereka ya. Gitu. Ya kadang-kadang kayak misalnya kalau misalnya mereka slacking off atau apa ya, gue kadang-kadang kerasnya tapi gue nggak keras yang ngomong lu gimana sih gitu, enggak gitu. Goblok. Nggak begitu. Kalau gue diajarinnya itu kayak, kalian pernah ini nggak sih baca bukunya Dale Carnegie ya kalau nggak salah? Nggak, kayak jadi apa, How to Win Friends itu kayak bukan itu, kayak apa sih, dia motivasi buat pribadi gitu, yang ngebangun pribadi orang gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat orang ini nih slacking off kayak atau apa, itu kalian jangan ngomongin hal-hal yang buruk ke dia gitu. Tapi ngomongnya misalnya si A nih, gara-gara si A project tuh jadi nggak ke-deliver secara seluruh tim gitu. Kan gue nggak mungkin ngomong ini gara-gara lu nih gini, nggak, itu akan bikin dia motivasi. Iya udah langsung itu udah orang udah makin iya, itu udah dia drop, terus dia motivate, terus nge-influence yang lainnya jadi demotivate gitu kan. Jadi menular semuanya. Jadi yang gue sampein ke dia adalah lo tuh kemarin kerja udah oke banget gitu. Gue pengen lo balik lagi ke ini, bisa nggak gitu. Ayo, gue yakin lo pasti bisa, gue semangat karena mungkin kemarin lo gak ada masalah, kalau lo ada masalah lo bisa ngobrol sama gue kayak gitu. Jadi kita dukung dengan cara yang seperti itu gitu. Jangan diarahin ini gara-gara si A gitu. Terus dia jauhin. Dia nih. Soalnya kalau di project gue sering loh kayak gitu. Kayak misalnya nih ada isu nih kayak tadi case-nya yang nggak bisa deliver gara-gara si A. Itu teman-teman udah langsung ngomong, ini si A gini-gini, sebelum kita nunjuk, gue biasa gitu, sebelum kita finger pointing, lebih baik kita fokus solusinya apa, masalahnya apa, gitu. Nanti kalau misalnya kita kurang happy karena suatu hal, kita ngomong di retrospektif, apa yang harus kita perbaikin. Gue biasanya ngarahin ke sana, jadi jangan langsung finger pointing. Gitu. Retronya banyak yang ikut mas? Retronya ikut ya, biasanya retro tuh biasalah ya, isinya sampah ya. Sejahat apa mulut tangan kita ya mungkin sekarang retro itu tuh isinya tangan, apalagi anonimus kan. Kita keluar biasa jahat sih gitu. Tapi it's a good gitu kalau emang orang ngeluarin semua gitu kan. Berarti itu tadi balik lagi tim lu udah solid, bisa mengatakan apa. Tapi susah juga kadang, soalnya pengalaman gue ketika retro yang aktif itu aja. Timnya 10 orang saya aktif cuma 3 tau gak ya. Akhirnya kita doang yang dari ngobrol. Setiap retro dia terus gitu kan. Biasanya kalau kayak gitu tuh kalau mungkin Scrum Master terlalu atau Project Manager terlalu banyak pekerjaan. Jadinya dia nggak bisa one on one sama timnya. Kurang perhatian gitu. Ya kurang perhatian sama timnya gitu. Gue pun kadang-kadang kalau misalnya udah terlalu banyak yang gue kerjain, gue juga ngeliat kok retro gue dikit ya. Karena ternyata gue kurang perhatian nih sama anak-anak gitu kan. Gitu. Tapi ketika lo tim dari project manager komposisinya udah sesuai, jadi nggak overload gitu, mereka akan lebih interaktif sih timnya, biasanya gitu. Karena lu juga. Jadi bapak-bapak yang punya perusahaan, kalau Scrum Masternya atau project manager cuma sedikit ditambah lah. Kalau project kalian banyak. Iya. Kalau mau efektif ya Pak ya. Kalau mau efektif. Timnya juga sehat. Ya kalau pengen sehat itu bener kan. Kalau nggak mau sehat ya udah. Ya udah. Ya udah. Saya udah juga gitu. Oke. Aduh. Oke.
thank you banget nih. Ya. Kita sudah Apa nggak ngantuk ya? Udah ngantuk kita. Ngantuk ya? Kita udah ngantuk Melek dong, enggak gue gak ngantuk. Ini karena kita malam-malam ya recordingnya ya. Jadinya Malam kah pagi? pagi. Oke. Oh nggak kerja ntar kalau pagi. Oke. Kalau begitu kita closing. Iya tulisannya closing kok gak ada. Thank you banget nih, Fahri udah mau jadi tamu kita, tamu di podcast pengen jadi apa, udah mau sharing tadi banyak banget. Tentang project management, tentang Scrum Master, tentang apa lagi? tentang tim, Ya, ya kan? Tentang tim sih kalau Fahri karena Iya, ya iya. tadi mindset ya sebenarnya Mindset. lebih ke mindset. Kalau mau nanya-nanya ngobrol juga nggak apa-apa. Ntar kita silakan. taruh. Gak apa-apa ya kita taruh nanti info lo Boleh. di itu. Apa nomor handphonenya? Jangan nomor handphone juga maksudnya. Pribadi banget. Pribadi banget sih. Pribadi. Pin BBM. Email kantor, email pribadi. Enggak. Oke, semoga tadi infonya tuh bisa bermanfaat ya, pasti bermanfaat sih sebanyak itu buat Manfaat yang sih dengerin. itu. Terus thank you banget juga buat yang udah dengerin. Kalau lo ada pertanyaan, ada saran atau request untuk membahas suatu profesi, bisa kirim aja ke email kita nanti. Biasanya ada di deskripsi, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Oke, Siap. thank you. Thank you Mas Fahri. Sampai jumpa. Sampai juga. Thank you. Mas Fahri jangan dihujat ya. Ntar Iya. para ajal apa expert. Gue nggak 100% menguasai, jadi jangan dihujat ya. Ini berdasarkan pengalaman aja.